زادت الفاكهة والله لروح مكة. لو زادت الفاكهة والله لروح مكة، واخش بيت الله واشوف رسول الله وقبته الخضراء والروضة والحضرة، واسجد بالمرة امدح واقول الله. شوقنا صباح علا حل الرحيل والله، شوقنا صباح علا حل الرحيل والله. لحظة فداه الغلة في الشمس والظلة، واقول انا حاجيت اصل النبي في دمي. لو زادت الفاكهة والله لروح مكة. لو زادت الفاكهة والله لروح مكة، واخش بيت الله واشوف رسول الله وقبته الخضراء والروضة والحضرة، واسجد بالمرة امدح واقول الله. والله لسيب أرضي والبس حرام وردي، والله لسيب أرضي والبس حرام وردي، وأدنى فرضي واروح وانا مرضي، وأدنى فرضي واروح وانا مرضي. وأول ما أشوف البيت أنسى هناك همي. لو زادت الفاكهة والله لروح مكة. لو زادت الفاكهة والله لروح مكة، واخش بيت الله واشوف رسول الله وقبته الخضراء والروضة والحضرة، واسجد بالمرة امدح واقول الله. يا سيدي عالمنظر زمزم ولا سكر يا سيدي. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri kulubina wa maulana Muhammadin. Ya Rasulullah salamun wa daraji ya Rasul, salamun alaik ya rafi'a syani wa ya Rasul, salamun alaik ya rafi'a syani. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq al-khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahil lana abwaaba fadlik wa anshur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wa sahbi wa ali amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati Sahibul Bait pimpinan Yayasan Al Khairiyah Bapak Haji Abdillah, Ustazah Haja Azizah yang kita doakan panjang umur, sehat afiah, dijauhkan dari segala penyakit zahiran wa batinan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang sama kita muliakan segenap para sepuh, orang-orang tua kita yang hadir bersama kita, Bapak Haji Barullah, Bapak Madinah Haka, dan juga Bapak Muhammad Ali. Kita doakan panjang umur, sehat afiah, dikabulkan segala hajat-hajatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin.
Hadirin hadirat jamaah sholat subuh ngaji Sabtu subuh jamaah ngasuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita berkumpul, hadir, istiqamah, sholat subuh berjamaah. Kita bacakan tartibul Fatihah pada almarhumin, almarhumat, keluarga kita. Kemudian kita khatmul Quran, yang mana khatmul Quran alhamdulillah sampai saat ini masih di 7 kelompok, yaitu ada tim A, tim B, kemudian ada keluarga Haji Abdul Hamid, keluarga Hajah Fatimah, keluarga Haji Anton, keluarga Haji Marwani, dan juga Sabtu berselawat. Alhamdulillah seluruhnya kita khatamkan pada hari ini, dan kita doakan dengan doa khatmul Quran dan juga doa wahbah, semoga pahala yang kita bacakan disampaikan kepada para almarhumin di dalam kuburnya, sehingga para almarhumin di dalam kuburnya bermesem-mesem mendapatkan kiriman pahala. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menuntun kita umatnya minal zulumati ilan nur, minal akhlaqil fasidah ilal akhlaqil karimah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pengajian pada subuh hari ini, yaitu membaca daripada kitab Bulughul Maram sampai kepada hadis yang ke-10. Berarti udah 10 kali hadis yang ke-10. Alhamdulillah, mudah-mudahan istiqomah sampai hari kiamat. Amin, amin ya rabbal alamin. Qala wa bi sanadil muttasil qala an Anasin, an Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala jaa a'rabiyyun fabala fi ta'ifatil masjidi fazajarahun nasu fanahahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falamma qada baulahu amaran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bidanubi min ma'in fa uhriqa alaihi. Muttafaqun alaihi. Hadis riwayat dari Sayyidina Anas bin Malik. Sayyidina Anas bin Malik adalah seorang Ansar asli Madinah. Kuburnya ada di Baqi'. Sayyidina Anas bin Malik, ulama besar, sahabat yang dicintai oleh Nabi SAW. Masih kecil, umur 10 tahun, dianterin sama ibunya, ditaruh di rumahnya Nabi buat khidmah dalam kehidupan sehari-harinya Nabi. Kalau bahasa kita, suruh bantuin Nabi, ngelayanin. Jadi pembantunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Anas bin Malik. Sehingga berkhidmah di rumahnya Nabi 10 tahun. Khidmah di rumahnya Nabi dari masih kecil, Sayyidina Anas bin Malik. Dan memang begitu, kebiasaan semacam itu terus ditiru oleh ulama-ulama kita, habaib-habaib kita, salaf-salaf kita, orang-orang soleh dahulu begitu. Kalau punya anak ditaruh di pesantren, anaknya lebih senang jadi selalu melayani gurunya. Yang lebih diperhatikan khidmah. Khidmah ini melayani daripada gurunya. Sebab al ilmu yudrak wal khidmatu la tudrak. Kalau ilmu bisa dicari di mana aja, tapi khidmah, orang punya niatan, punya semangat khidmah, nggak sembarang orang. Jadi padahal keberkahan ilmu itu didapat dari khidmatus syekh, khidmah kepada guru. Itu keberkahan ilmu. Memang ilmunya sedikit tapi berkah. Banyak contoh-contohnya. Contoh yang paling jelas Sayyidina Anas bin Malik. Termasuk yang rotibnya kita baca Sayyidina Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Kita kalau baca Fatihah Sayyidina Umar, Habib Umar, itu selalu
nggak boleh kita baca Fatihah kecuali dibarengi dengan muridnya, namanya Syekh Ali bin Abdillah Baros. Itu pasti harus. Sampai Sayyid Habib Umar bilang, kalau baca Fatihah kepadaku tanpa dikirim juga kepada Syekh Ali bin Abdillah Baros, Fatihahnya nggak bakal sampai kepada diriku, kata Sayyid Habib Umar. Padahal muridnya Habib Umar banyak, termasuk Imam Haddad, Habib Abdullah Haddad, dan lain-lainnya banyak. Tapi kenapa kok ini Syekh Abdullah bin Abdillah Ali bin Abdillah Baros diperhatikan lebih? Karena ini Syekh Ali bin Abdillah Baros khidmahnya luar biasa sama Habib Umar. Khidmahnya luar biasa. Memang dikatakan oleh ulama tuh seorang yang khidmah. Saya punya guru juga Al Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit yang tinggal di Madinah. Beliau selalu sampaikan, termaktub juga di kitab, ditulis juga, tertulis oleh ulama di dalam kitab Ta'limul Muta'allim dan kitab-kitab yang lainnya, itu seseorang manakala dia itu hadir di majlisnya orang alim, khidmah kepada orang alim, senang kepada orang alim, cinta kepada orang alim, pasti kalau nggak anaknya, cucunya. Kalau nggak cucunya, cicitnya. Pasti di antara keturunan yang 7 sampai 7 turunan tuh pasti ada salah satunya menjadi seorang yang ahli ilmu. Nah, contohnya Sayyidina Anas bin Malik. Sayyidina Anas bin Malik khidmah sama Nabi Muhammad SAW. Khidmahnya nggak nanggung-nanggung 10 tahun, sehingga dapat doanya Nabi SAW. Didoain, kepalanya diusap sama Nabi. Kepalanya diusap. Jadi kita jangan heran kalau habaib, ada ulama, anak kecil pegang kepalanya, jangan dianggap ini apa ini, kepalanya diunyeng-unyeng, dipegang-pegang, begitu. Jangan. Itu dicontohin sama Nabi Muhammad SAW. Dicontohin apa namanya sama Nabi SAW kepada Sayyidina Anas bin Malik. Didoain Sayyidina Anas bin Malik hartanya banyak. Didoain yang pertama umurnya panjang. Umurnya panjang. Ini usianya Sayyidina Anas bin Malik sampai ke zaman terjadinya Karbala. Cucunya Nabi, Sayyidina Husain, ketika terbunuh di Karbala, itu ada Sayyidina Anas bin Malik, masih ada, masih hidup. Umurnya ratusan. Terus doanya Nabi apa lagi? Doanya lagi banyak anak. Doanya lagi banyak anak. Yang banyak anak girang dah. Ya. Ustadznya OTW banyak anak. Masih OTW, belum banyak. Terus apa lagi? Itu anaknya Sayyidina Anas bin Malik diriwayatkan antara 2 gunung namanya lembah. Lembah, kan luas tuh lembah. Itu satu lembah kita anggap sekampung deh tuh. Sekampung isinya keluarganya doang. Itu anaknya diriwayatkan kalau nggak salah 100-an berapa begitu. Anaknya Sayyidina Anas bin Malik. Keturunannya sekampung deh tuh. Begitu, turunannya sekampung. Terus lagi didoain banyak hartanya. Banyak hartanya. Kekayaannya nggak kehitung deh Sayyidina Anas bin Malik. Terakhir Sayyidina Anas bin Malik berharap doa yang terakhir kabul. Masuk surga kumpul sama Nabi Muhammad. Doa yang diharapkan itu satu lagi, kumpul sama Nabi Muhammad SAW. Itu semua didapat berkatnya khidmah sama Nabi Muhammad. Khidmah sama Nabi Muhammad SAW. Nah, Sayyidina Anas bin Malik begitu meriwayatkan hadis Nabi Muhammad SAW. Beliau cerita, Ja'a A'rabiyun, datang kepada kami nih orang Badui, orang kampung, orang desa deh, orang Arab pedalaman. Nah biasanya orang Arab pedalaman tuh dia nggak tahu sopan santun, namanya orang kampung, nggak ngerti peradaban. Dan biasanya orang Arabi karena dusun desa hatinya bersih-bersih, orangnya cerdas-cerdas, cuman nggak tahu peradaban aja begitu. Datang dia langsung ke masjidnya Nabi, orang lagi pada kumpul. Fabala fi ta'ifatil masjid, di belah pojok masjid
dia buang air kecil, kencing. Ini sekarang lagi begini kumpul. Ada nih, ini si Evan datang tiba-tiba kencing di pojokan. Kira-kira kita apa ini? Kita gebukin dah rame-rame dah. Nah sahabat begitu pada marah. Fa zajaran nas. Orang-orang pada marah. Sebagian ada yang mau ngeluarin pedangnya. Sayyidina Umar. Penggal aja nih orang konyol banget nih. Kalau bahasa kita sekarang nih orang konyol banget, datang-datang ke masjid dia kencing. Nah, kita jangan bayangin masjidnya pakai karpet, enggak. Masjidnya Nabi cuma tembok, bawahnya tetap pasir. Tetap pasir, cuma ditembokin begitu. Sederhana sekali. Enggak kayak sekarang Masjid Nabawi mewah. Begitu mewah. Nah, ini tuh gambaran apa namanya? Ahlus Sufah. Ini tempatnya Ahlus Sufah tuh gambarnya biar tahu. Gambaran Ahlus Sufah itu yang ada apa namanya balai-balean tuh di situ. Abu Hurairah tinggal, sahabat-sahabat Ahlus Sufah yang beberapa orang tinggalnya di situ. Di belakang rumahnya Nabi itu kan kamarnya Nabi depannya. Ini kamarnya Nabi, itu belakangnya ada itu. Insya Allah mudah-mudahan kita semuanya bisa haji umroh, bisa ziarah melihat langsung tempat Ashabus Sufah. Amin amin ya rabbal alamin. Nah sahabat pada kesel nih, tapi Nabi bijak. Fanahahum Rasulullah SAW. Nabi cegah. Nabi cegah. Jangan, biarin aja. Biarin aja. Kalau sekarang kita omelin, minimal kita maki-maki dulu tuh orang. Tapi sama Nabi, biarin, selesain dulu, biar dia selesai. Kenapa? Nah, Nabi cerdas, Nabi pintar. Kalau diganggu, nanti air kencingnya nih air kencingnya makin meluas. Di aru-aru dia bisa belok begini, balik badan, dia jalan, kencingnya belum selesai, ngampar kemana-mana akhirnya makin banyak najis-najisnya tuh makin banyak. Begitu. Nah Nabi cerdas, Nabi cegah, dan Nabi Muhammad SAW begitu merespon segala hal dengan bijak, begitu, dengan lemah lembut. Nabi tahu ini orang nggak ngerti peradaban, bukan songong, bukan sengaja. Ini orang memang nggak tahu, bukan nggak punya adab. Kalau kita kan nih anak konyol banget nih, anak main kencing sembarangan. Nggak, Nabi dibiarin. Ini akhlaknya Nabi Muhammad SAW, dibiarin, lembut. Nabi Muhammad lemah lembut. Ada kalanya Nabi keras, ada kalanya Nabi lemah lembut. Ketemu yang begini, Nabi lembut. Dibiarin, karena khawatir makin meluas, makin melebar. Begitu air kencingnya, ditungguin sampai selesai. Sehingga kalau melebar kan najisnya makin banyak, susah. Begitu. Sehingga selesai itu. Tuh orang Arab Baduy selesai buang hajatnya. Setelah selesai, falamma qada baulahu, setelah selesai buang hajatnya, amaron Nabi SAW bidanubi min ma. Baru setelah selesai, sahabat Nabi dipanggil, ayo sekarang ambil seember air. Fa'uhriqa alaihi. Dituangin tuh air ke situ, ke bekas buang air kecilnya dia, bekas kencingnya dia disiram. Begitu. Nah, dari hadis ini kita bisa ambil kesimpulan. Ulama ambil kesimpulan bahwasanya lemah lembut kepada orang yang nggak tahu dan mengajarkan mereka sesuai dengan aturannya adalah ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab dia nggak tahu. Orang kadang-kadang melanggar, ada sebab nggak tahu, ada sebab nantangin, sengaja begitu. Nah kalau yang sengaja boleh kita penggal kepalanya. Kalau yang nggak tahu, kan kalau sengaja nantangin kan konyol, kencing di masjid, namanya kurang ajar. Begitu, harus keras.
Sebab ini hal yang dimuliakan oleh Allah, masjid, musalla, tempat sholat, hal yang dimuliakan Allah. Kalau direndahkan, kita mesti kuat, mesti keras, jangan diem aja begitu. Nah ini kalau yang nggak tahu, lemah lembut. Nabi Muhammad menghadapinya dengan lemah lembut. Dibiarin, nggak dimarahin, nggak diomelin. Jadi beda orang, beda sikap, beda respon. Beda orang, beda respon. Begitu. Terus lagi jawazu mubadaratil mar'usin bil ingkar. Dari sini juga boleh kalau ada hal yang mungkar, boleh untuk langsung diingkari. Sahabat Nabi kan mengingkari itu. Wah ini nggak boleh, ini nggak bisa dibiarkan. Saya mesti omelin, saya mesti penggal nih palanya. Boleh. Tapi dicegah sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena mengingatkan atau memperingatkan dengan keras kepada hal yang mungkar boleh asal dengan izin pimpinan. Dengan izin pimpinan Nabi belum izinin, tar dulu. Begitu. Jangan beraksi dulu. Ingkar dalam hati harus, tapi aksinya tunggu izin dari Nabi SAW. Nah, gitu kalau di sini juga begitu kan aturannya. Kalau ada kemungkaran, di situ ada perjudian, di situ ada mabok-mabokan, jangan kita langsung main bakar, hancurkan, tumpas, nggak bisa begitu. Kita izin dulu sama yang punya wilayah siapa? Ada RT, ada RW, tanggung jawabnya dia. Ada maksiat di kampungnya, dibiarkan, tanggung jawabnya RT, tanggung jawabnya RW, begitu. Tanggung jawabnya RT, tanggung jawabnya RW, terus tanggung jawabnya lebih luas lagi, tanggung jawabnya camat, lurah dan lain sebagainya. Mereka punya tanggung jawab kalau ada maksiat di lingkungannya, mereka yang tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak gampang. Orang jadi RT, jadi RW itu bukan cuma nagihin uang iuran doang tanggung jawabnya, tapi tanggung jawab kalau di situ ada kemaksiatan, dia tanggung jawab. Berat. Begitu, jangan dianggap remeh. Terus lagi apa? Rafu a'dhami darurain birtikabi akhafi. Kalau ada sesuatu yang dua yang membahayakan, diambil yang paling ringan. Nah, ini buang air kecil. Buang air kecil, kalau kita stop, dia bakal tumpah kemana-mana. Kalau kita biarkan, memang banyak, tapi di satu tempat. Nah, dipilih yang paling ringan bahayanya, dorornya, begitu. Terus dari sini juga ulama ambil kesimpulan, masjid harus disucikan, harus dimuliakan, harus dihormati, harus diagungkan, begitu. Terus lagi apa? Kalau ada sesuatu yang kotor di masjid harus segera dibersihkan. Kalau yang udah tahu dia bikin kotor masjid, segera tuh. Kalau nggak segera dibersihkan, mungkin dia muntah nggak sengaja, atau dia berludah nggak sengaja, atau dia ngompol misalnya kelepasan, ya nggak sengaja, ini mah bukan disengaja, atau bahkan disengaja gitu, segera harus dibersihkan. Kalau nggak dibersihkan, nanti ada hukumnya. Selama masih kotor, dosanya masih terus mengalir, begitu. Jadi harus kalau ada kotor di masjid, kotor di musola, kotor tempat sholat, harus segera dibersihkan. Terus dari sini ulama ambil kesimpulan juga, masjid yang terkena najis atau tanah yang terkena najis, cara mensucikannya dengan disiram. Cara mensucikannya dengan disiram. Nanti Syafi'i lebih hati-hati lagi, harus sampai hilang baunya, rasanya, dan juga warnanya, sampai hilang tuh zatnya. Nah, kita kalau di rumah nih, kalau ada najis, kencing kucing dah yang biasanya ada, kita jangan kita pel langsung semuanya, satu lantai seruang tamu kita pel semuanya, akhirnya ruang tamu semuanya jadi najis. Caranya gimana? Biar simple, itu air kencingnya, ini maaf nih, air kencing kucingnya itu semana, sebulatan gini, kita ambil elap kering, kita ambil elap kering, kita elap, kan kering tuh. Kalau udah kering, nggak ada baunya, nggak ada cairannya, nggak ada bentukannya,
nggak ada rasanya. Kalau mau dicobain boleh, rasanya masih ada nggak gitu? Mau nyobain? Kira-kira rasanya apa itu? Asin. Udah pernah nyobain? Udah ada yang pernah nyobain kali itu asin katanya. Ya. Nah kalau udah hilang itu semuanya, rasa, bau, warnanya kan berubah tuh. Tadinya najis kan ada dua, najis ainiyah dan juga najis hukmiyah. Kalau ainiyah ada semua kelihatan bentuknya, baunya, rasanya. Nah kalau udah hilang berarti ini masih najis, tapi berubah dari najis ainiyah menjadi najis hukmiyah. Najisnya berubah jadi najis hukmiyah. Nah cara membersihkannya lebih ringan. Kalau najis ainiyah harus disiram, harus dihilangkan, harus setelah dihilangkan baru disiram. Nah kalau udah hukmiyah masih najis tapi udah nggak ada semuanya bentuk, rasa dan baunya, maka najis hukmiyah cukup dialirkan dengan air. Jadi habis dipel, siramin air di atasnya, bagian itu aja, siram air, baru ambil lap pel yang baru atau yang tadi itu dicuci sampai bersih banget, hilang najisnya, dibelap, kering lagi dari basahan yang kedua itu, dari basahan yang air kering, suci, baru pel semuanya lantainya, baru pakai sabun ngepelnya, pakai apa segala macem, baru suci dah tuh. Mau itu kencing, mau itu kotoran kencing ataupun kotoran tikus atau muntah, begitu caranya. Jadi nggak melebar najisnya, tidak melebar. Begitu cara mensucikan lantai atau tanah, begitu. Kira-kira sampai di sini. Kalau ada yang mau ditanya silahkan. Kalau ada yang mau bertanya boleh. Kalau bisa kita jawab sama-sama. Boleh. Kodok nggak boleh dimakan, kodok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini tentang sholat ya Ustaz. Boleh. Jadi gini, kalau kita kan mau pergi Ustaz, nah, terus umpamanya habis zuhur, kan kita kan nungguin sholat dulu. Apakah boleh kalau kita mandi, wudu, terus kita dandan gitu, terus baru sholat lagi, itu sah nggak? Gimana biar? Cepetan. Ngelek dulu. Gini Ustaz, kita nih umpamanya mau pergi ada acara apa habis asar, zuhur gitu. Kita kan pengen supaya gak ketinggalan, kita kan mandi tuh. Mandi kita nungguin sholat zuhur. Wudu udah tuh. Kita wudu, udah selesai. wudu, terus kita bersolek gitu. Make up ya. Habis itu kita terus baru sholat, itu boleh nggak? Nah, apa namanya wudu sebelum make up. Jadi wudu sebelum make up boleh dan lebih bagus, malah lebih gampang. Begitu. Yang penting habis wudu make upan nggak batal. Ya, nggak batal. Yang batalkan wudu kan cuma 4. Ntar dah dibahas. Yang batalkan wudu cuma 4. Selama nggak batal nggak apa-apa. Walaupun make up, insya Allah make upnya itu kan suci, insya Allah. Setahu kita kan suci, kita tahunya suci. Nah, yang masalah kalau udah make up itu harus hilang. Apalagi pakai apa yang di mata tuh, linier, helanier. Enggak. Kali kan ada yang muda juga tuh, ada siapa itu? Eyeliner. Nah, tuh dia ada eyeliner. Nah, eyeliner tuh kan nempel tuh kayak lem. Itu maskara atau eyeliner segala macam mesti hilang tuh. Make up juga mesti hilang, repot. Makanya wudunya sebelum make up. Yang penting nggak batal. Atau bahkan seandainya, tapi ini nggak bisa dipakai sehari-hari ya. Seandainya ini dikasih bocoran nih dikit nih, ya. Dikasih bocoran, ntar diem aja, jangan cerita-ceritain ke orang-orang. Jadi misalnya, pernah nanya gitu, katanya nggak sah gitu, jadi saya takut, makanya saya nanya lagi. Mungkin yang nggak sah pakai make upnya nggak sah. boleh nggak apa-apa. Yang untuk urusan itu boleh sah, sholatnya sah, wudunya sah, sholatnya sah. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi ngomong apa tadi tuh? Bocoran.
Ya, tapi jangan dipakai sehari-hari, sesekali aja. Misalnya lagi sibuk banget, repot. Sibuk banget. Kita harus make upan. Seharian harus make upan. Ngapain tuh kira-kira? Ngawinin. Ya. Padahal pengantennya biasa aja tuh. Yang jadi dayang-dayang heboh banget make upnya. Kan begitu ya. Kalau dilihat-lihat nih pengantin banyak amat gitu yang lebih rapi dayang-dayangnya daripada pengantennya. Walhasil pengantin yang menjadi dayang-dayang yang pakai make up, karena dia harus pakai make up sampai seharian full, nanti sholatnya itu bagaimana? Zuhur sama asar, begitu. Maghrib sama isya, kan banyak tuh sholatnya, 4 sholat dia mesti lewatin. Nah, di dalam keadaan semacam ini, kalau emang dia bisa, mungkin pertama bisa zuhur misalnya pagi tuh dia tahan tuh wudunya sampai asar, mungkin bisa. Kalau seandainya nggak bisa, sholatnya boleh dijamak, tapi nggak kosor ya. Kan ada jamak, ada kosor, ada jamak kosor. Boleh jamak aja, boleh kosor aja, boleh juga jamak campur kosor. Begitu. Kita nggak bahas jamak kosor panjang-panjang. Boleh dijamak. Jadi dijamak. Zuhur sama asar jamak. Nanti kan ada ganti baju. Ketika itu sholatnya mungkin di awal apa di zuhur, atau sholatnya di akhir. Asar udah mau deket maghrib. Jadi jamak tuh zuhur sama asar jamak takhir lillahi ta'ala 4 rakaat. Kan wudunya masih ada tuh. Sholat maghrib dah langsung. Mau dicampur sama isya lagi atau isyanya dipisahin, karena isya kan udah otomatis bersih itu ya, jam 11, jam 12 selesai dah. Kalau jam 11 selesai jam 10 nggak ada dangdutnya. Kalau selesai jam 12 ada dangdutnya tuh. Ya. Begitu. Ya kan? Isyanya bisa nggak jamak, tapi zuhur asarnya jamak begitu. Mau jamak takhir atau jamak takdim. Atau kalau emang dia bisa cuci muka ganti bajunya di sore hari 2:30 gitu, nggak jamak, sholat zuhurnya namanya jamak suri. Ada mati suri, ada jamak suri, begitu. Jadi nggak dijamak, tapi sholat zuhurnya 15 menit atau 20 menit mau asar. Make up kedua nih, ya, dia dandan datu segala macamnya. Terus dia sholat zuhur, habis itu sholat asar, begitu. Cuman ntar ketemu maghrib tuh, maghribnya bisa nggak dibuka tuh aksesoris palanya tuh yang repot. Kalau bisa, wudunya masih ada, cuman kayaknya nggak bakal masih ada tuh, soalnya salaman kan, begitu. Walhasil bisa dijamak, bisa dijamak, tapi jangan bilang siapa-siapa ya, diem aja, begitu. Jadi waktu lagi kan orang ngawinin nggak seminggu sekali. Begitu jarang-jarang kita pakai dah tuh, biar paling nggak sholat. Soalnya kadang-kadang orang udah nggak pakai setahun sekali, nggak seumur hidup sekali nggak sholat deh, begitu. Ngeremehin malah lebih bahaya, ngeremehin sholat kan, begitu. Jadi ulama membolehkan untuk menjamak dalam keadaan super sibuk semacam itu. Atau lagi boleh pertanyaan kalau ada. Ada. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Mudah-mudahan jadi berkah dalam hidup kita, bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan duduk hadirnya kita menjadi sebab Allah kabulkan segala hajat-hajat kita, Allah mudahkan segala urusan kita, dan Allah ijabah segala doa-doa kita. Putra-putri kita Allah jadikan putra-putri yang saleh salehah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyah salehah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah.